Apakah saudara memberi Allah prioritas pertama dari semua keperluan, kebutuhan mendesak saudara? Dari kota Surabaya, kami menyapa saudara selamat pagi. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini berbicara tentang God first, dan khususnya hari ini mengkaji anak kalimat, tetapi carilah dahulu, mengangkat pemikiran tentang hal prioritas. Ya, prinsip yang kelima yang akan kita pelajari pada hari ini adalah give God the first priority over all your needs. Memberikan Allah prioritas pertama dari segala keperluanmu. Prioritas didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Atau sesuatu yang didahulukan atau diutamakan daripada lainnya. Secara umum, skala prioritas dibedakan ke dalam 6 kategori, yaitu darurat, emergency, mendesak, urgent, dan kemudian prioritas tinggi, menengah, rendah, high, medium, low, priority, dan kemudian tidak diprioritaskan. Dan haruskah memberi Allah prioritas pertama dari semua keperluan, kebutuhan mendesak kita? Jika kita mempelajari konteks Matius pasal 6 ayat 33, kita akan menemukan bahwa Tuhan sangat mengetahui kekhawatiran manusia terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup kita sehari-hari, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Karenanya Yesus menegur kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap harus memprioritaskan pertama Allah di atas segala keperluan-keperluan akan hidup kita. Ada 3 kisah dari 3 tokoh dalam Alkitab yang boleh menolong kita untuk mengerti akan prinsip ini. Yang pertama, perempuan janda miskin yang dicatat di dalam Markus pasal 12 ayat 44 menyebutkan janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bayangkan, dia memberi semua yang ada padanya. Dia janda dan miskin pula. 2 peser di tangannya pun tidak cukup membeli 1 porsi makanan. Bukankah dia butuh makan pagi hari sebelum ia tiba di bait suci? Dan ia membutuhkan makan siang berikutnya setelah pulang dari sana. Tetapi mengapa ia rela memberi semua yang ada padanya? Seluruh nafkahnya. Ia pun memberi dengan sukacita semua yang ada padanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Terlihat Tuhan lebih menjadi perhatiannya ketimbang keperluan kebutuhan hidupnya. Tuhan lebih dicintainya ketimbang mencintai dirinya. Dia telah memberi Allah prioritas pertama di atas segala keperluannya. Kemudian yang kedua, perempuan janda Sarfat yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bukankah tepung dan minyak yang tersisa tinggal sedikit? Yang mungkin tidak cukup buat janda dan anaknya. Bagaimana harus berbagi lagi? Bahkan harus berbagi menjadi 3 bagian. Haruskah memprioritaskan abdi Allah di atas kebutuhan keperluan sang janda dan anaknya? Pada kenyataan, dia menurut dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Elia. Dia telah memberi Allah prioritas pertama di atas segala keperluannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, anak kecil tanpa nama yang dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bukankah roti dan ikan yang dibawanya itu dibuat ibunya khusus untuk anak kecil ini? Bukankah hal yang sulit mengajak anak kecil berbagi apa yang dia miliki? Apalagi di saat lapar-laparnya. Lagi pula, bukankah dia memiliki hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Mana cukup bagi 5.000 orang lebih pada hari itu. Tetapi terbukti ia menyerahkan semuanya, bukan separuh. Tidak ada negosiasi, separuh ditahannya, separuh diserahkan kepada Yesus. Dia
menyerahkan semuanya utuh 100%. Dia telah memberi Allah prioritas pertama di atas segala keperluannya. Demikianlah ketiga tokoh yang kita pelajari hari ini. Makanan sebagai kebutuhan hidup mereka menjadi isu di sini. Sesuai dengan konteks Matius pasal 6 yang kemudian mereka pun menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini ketika kita memberikan Allah prioritas pertama di atas segala keperluan hidup kita, ada poin-poin penting yang boleh kita pahami bersama, di mana memprioritaskan Allah pertama adalah yang pertama, menunjukkan siapakah Allah itu di dalam hidup kita sehingga kita mau mengutamakannya. Yang kedua, menunjukkan penyerahan total kita kepadanya walaupun sumber daya kita tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kepercayaan kita kepadanya dalam menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan pelajaran penting sehubungan dengan hal kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati semua pemirsa dimanapun saja berada. Berkat Tuhan boleh menyertai, memberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam dari kota Surabaya bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. May we put our desires last and God first.